orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa sih kalau punya orang dalam gitu maksudnya. Loh, ngapain? Oh, nggak boleh ya duduk sini? Nggak boleh lah. Oh iya ya, harus punya etika dan moral ya. Itu soalnya kita belum kenalan, ya. gitu kan. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa sih kalau punya orang dalam gitu maksudnya. Kan kita sudah sama-sama kenal nih ya sebenarnya. Tapi kan yang nggak kenal orang-orang yang lihat kan, makanya kita harus Punya orang dalam. Bukan itu, kita harus kenalan dulu gitu maksudnya, biar kita dianggap punya etika dan moral seperti itu. apa jadi apa? Nyari kedamaian. Apaan sih, serius banget dari tadi. Hai teman ghosting. Hari kembali bersama kita komentator tentang berbagai macam keadaan dan situasi hari ini. Ya, netizen-netizen yang kemudian ingin berbagi tentang pandangan-pandangan, ya. Asalkan dengan sekali memandang tiba-tiba ada cerita. Nanti di ghosting saya kira lagi. Cuma akhirnya sekarang ini yang sudah lama di ghosting akhirnya masuk dalam kabinet AHY misalnya. Setelah sekian purnama tidak pernah di jajaran pemerintahan, akhirnya sekarang bergabung bersama Mas. Karena kita tadi belum kenalan ya sebenarnya. Sudah kenal kita kan? Udah kenal? Udah kenal. Orang-orang aja yang belum kenal. Orang-orang aja belum kenal. Oke, kita kenal. Karena kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Karena harus kenalan. Supaya jadi siapa? Emang nama Mbak siapa? Oh ya, kenalin. Kesana aja, kesana. Kenalin teman-teman, nama Bu Vivi, salam kenal. Jadi ntar kita kalau di jalan kita bisa saling sapa. Untuk info selanjutnya bisa langsung klik IG di bawah ini. Nanti minta tolong editor biar diedit. Gak ada, sini kira. Oh, enggak ada. Ya, terus gimana? Mbak Vivi udah lama hidup. Hidupnya alhamdulillah sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Mengikuti kegiatan politik ya, macam di pres atau pileg. Itu dalam proses yang Mbak Vivi nyoblos itu sudah berapa kali? Baru sekali ini sih, jadi ini yang perdana. Ini baru perdana. Ini perdana. Tahun dulu 2019. Tahun dulu soalnya saya lagi ada di luar kota, jadi emang nggak bisa pulang karena beberapa peraturan yang emang mengharuskan saya untuk tetap tinggal di sana. Kayak gitu. Jadi baru itu tahun ini. pemilu tahun kemarin ya? Iya, pemilu tahun yang sebelumnya ini 2019. Luar kota. Di luar Kalau kota. tahun depan luar negeri. Luar negeri ya kita aminkan saja. Memang pilihannya secara hasil quick-count menang. Secara hasil quick-count. Perhitungan sementara. Mungkin menang ya. Mungkin menang. Tapi emang di konsep untuk menang kan ya. Oh. Jadi kita ada yang konsep. Iya, ada yang mau konsep. Kayak acara aja. Sebelum kita tahu, ya kita lama-lama itu sudah diaturkan sama orang-orang pemain catur, kata teman saya di belakangnya. Cuma kan kita sebagai rakyat-rakyat biasa kan hanya bisa memandang ya, hanya bisa memandang dari luar. Kiranya nanti apakah benar ya ini akan sesuai dengan demokrasi yang sebelumnya kita udah mainkan. Tapi makin kesini, semakin kita tahu, semakin kita paham, dan semakin kita ikuti alurnya bagaimana. Jadi kan ternyata ini emang benar-benar sudah di konsep kayak gitu. Jadi kayak ceritanya corona ghosting kan? Ya, kenapa katanya? Jadi sejauh apapun dia berusaha dan menang tetap mereka yang punya bahasa. Oh, seperti itu. Tapi ini bukan tentang. Jadi akhirnya hanya bisa memandang, tidak bisa memiliki. Banyak tuh lagu-lagu Jawa yang kayak gini nih. Bisa. Di mana ya? Pokoknya dia itu banyak sebenarnya, saking banyaknya sampai saya kelupaan yang mana liriknya. Cuma salah satu dari itu, bahkan hampir semuanya menyatakan bahwasannya
banyak yang kemudian dihianati kayak gitu, banyak yang kemudian dari awal dia sudah menemani, entah menemani pasangan atau bahkan menemani rakyat gitu. Cuma akhirnya di akhir-akhir cerita ada salah satu orang atau oknum yang memang dia punya lebih mulia katanya, lebih mulia dan lebih berkuasa. Nah akhirnya dia yang kemudian bisa mengalihkan pandangan seorang perempuan kayak gitu, atau seorang pasangannya lah, dengan satu kali kata-kata. iya, dengan entah senyuman atau dengan kelikan-kelikan mata-matanya, karena akhirnya dari mata turun ke hati kayak gitu. Gak bisa dari hati masuk ke pikiran. Gak bisa, soalnya ini Indonesia ya. Gitu, jadi sangat disayangkan sekali lah. Jadi kalau kata orang-orang itu kayak hujan kemarau 1 tahun hanya dihapus hujannya cuma nggak 1 hari, 1 jam aja udah selesai kayak gitu. Dan itu sayangnya kejadian saat ini gitu, apa situasi-situasi yang kemudian ya itu terjadi kayak gitu. Mirip Jokowi lah, yang selama ini pencitraannya bagus, tapi ternyata akhir-akhirnya malah mengecewakan. Iya, salah satunya. Tapi pilpres sekarang ini kan masih belum ketemu sebenarnya. Meskipun secara angka salah satu pasangan itu sudah unggul banget lah ya. Benar. Dan sudah memikirkan kemudian satu putra sudah sangat memikirkan. Tapi dalam pandangan Mbak, masih apa tadi? Belum berkenalan ya kita. Oh belum ya? Belum. Oh belum. Ghosting udah, mereka itu. Udah di awal. Oh iya. Udah di awal. Saya yang ikut ya. Iya. Jadi kira-kira kemudian satu putaran ini akan mungkin sangat terjadi karena angka itu sudah memang melampaui, atau dalam pandangan kita gimana sih soal satu putaran? Sangat mungkin. Sangat mungkin karena kita kan melihat apa data-data terkini yang kemudian ini sangat melambung jauh antar paslon 1, paslon dan yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih ya emang apa ya emang disistematis kayak gitu. Maksudnya disistematis? Ya kembali lagi yang kata awal itu, di kalimat-kalimat awal. Akhirnya itu kan sudah dikonsep sejak lama dan memang sampai saat ini kan sudah terbukti sebenarnya. Jadi loh, itu dikira benar. Dan ini kan opini masyarakat ya, opini masyarakat. Bolehlah kita menggunakan hak demokrasi kita juga. Benar. Katanya kan Indonesia adalah negara yang bebas beropini. Tapi tetap yang bakal lagi-lagi yang bakal ini juga yang punya rumah besar gitu daripada rumah kecil, apalagi nggak punya rumah. Tapi setuju nggak sama satu putaran itu bakal mengasihkan lah, atau ya kalau sudah putaran kenyataannya begitu ya bagaimana lagi, atau gimana? Gimana bakal apa? Bakal mengasihkan, nggak bakal seru juga? Oh enggak lah, jelas nggak seru. Soalnya yang namanya perjuangan ya kan, yang namanya perjuangan jangankan untuk apa, untuk menuju satu putaran, bahkan kita itu harus pontang-panting, jatuh bangun, atau bahkan sampai titik darah penghabisan kayak gitu. Nah ini jangankan untuk titik darah penghabisan, luka aja belum kayak gitu, karena kita punya berbagai macam alat medis yang kemudian itu sudah disiapkan kayak gitu. Jadi nih ya, yang lain itu sampai andai kata saya punya 4 aja, biar gak terlalu inilah ya. Jadi dikira apa ya? Tapi 4 nggak masalah, 5 aja lah. Oh begitu ya, 5, oke 5. Saya punya 5 anak didik yang kemudian 5-5-nya ini saya ikutkan lomba. Dan kebetulan dari 5-nya ini, satunya ini berasal dari anak dokter yang kemudian dia kalau ikut lomba-lomba lari ini kemudian semuanya adalah lomba lari, jenis lombanya. Anak dokter yang kalau ia jatuh dia sudah ada yang memberikan pertolongan. Dan 4 anak yang lainnya itu ya biasalah anak-anak petani, anak-anak guru-guru, terus anak-anak yang lainnya yang kemudian mereka hanya dibekali dengan kecerdasan, hanya dibekali dengan pengalaman-pengalaman untuk berlari di sawah-sawah kayak gitu. Dan akhirnya kelima anak ini bertaruh. Keempatnya ini mungkin punya bekal pengalaman, kecerdasan dan kepintaran yang sangat luar biasa. Cuma bedanya dia tidak punya privilege. Cuma yang satunya itu punya kayak gitu. Ya, ini misalnya. Iya, sangat. Tapi ini bukan masalah itu ya. Ini cuma
tentang analogi-analogi aja yang kita punya pengalaman di ruang lingkup sekolah lah. Karena kebetulan saya juga janganlah ya kan ya kayak gitu. Dan akhirnya si anak dokter ini dia sudah jatuh dalam perlombaan, meskipun akhirnya dia nggak pernah berlatih atau punya kecerdasan yang lebih rendah daripada yang lain. Cuma karena dia punya orang-orang medis di belakangnya, akhirnya pertolongan itu justru lebih terobati daripada yang lain, dan akhirnya lebih cepat. Akhirnya dia yang sampai duluan daripada yang lain, atau akhirnya dia yang punya jalan pintas duluan daripada yang lain. Ya yang lain ya kita tahu sendiri bahwa mereka sudah berlatih, sudah dimandikan oleh keringat-keringatnya sendiri atau dimandikan oleh pengalaman-pengalamannya sendiri kayak gitu. Tapi lagi-lagi yang paling cepat adalah orang yang kemudian punya privilege kayak gitu. Akhirnya jalan pintasnya lebih cepat atau jalannya lebih mulus kayak gitu. Atau bahkan gak ada orang kanan kiri langsung gitu kan, juga ilmu apa namanya hitam ilmu orang ganda kayak gitu dong. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kan selama proses perpolitikan yang ada di Indonesia, ini kan baru kali ini kemudian berada dan mengikuti lah berbagai macam termasuk di Indonesia, kemudian anak muda yang sangat menggelegar suara-suaranya bahwa ini mewakili anak muda, bahwa Indonesia ke depan harus dibutuhkan di anak muda. Maka kalau bukan anak muda yang mengisi, lalu siapa lagi? Karena generasi kita ini generasi emas, suatu saat dia hari para pemuda-pemuda sekarang ini dan melihat berbagai macam dinamika politik ya, dari awal proses-proses yang terjadi ya, dari cara-cara berkampanye yang sudah kita jenuh lah sekarang ini. Apa sih kok politik uang terus, apa sih kok selalu minta, pasti orang Jawa atau apalah macam-macam dan melihat dinamika politik yang sekarang di mana kita punya presiden dari sipil, kemudian ternyata dengan kesipilannya dia mengatur berbagai macam politik setelah berkuasa lama, pelajari kemudian melakukan praktik-praktik itu kan pandangan yang kemudian terkait ini. Menanggapi melihat situasi dinamika politik sekarang itu gimana? Oke, jadi yang pertama yang soal melibatkan anak muda ya kan, melibatkan anak muda itu kan juga sebenarnya bisa kita artikan bukan hanya dia yang harus menjadi seorang pemimpin. Jadi melibatkan anak muda ini biasanya juga bisa disertakan ketika pengambilan keputusan, anak muda dilibatkan kayak gitu. Jadi bukan hanya dia yang harus menjadi pemimpin kayak gitu, tapi kan apa gunanya juga kalau seandainya dia kemudian anak muda dan menjadi pemimpin tapi aspirasi orang-orang muda di luar gak diambil, kan ya sama aja kayak gitu kan. Dan kemudian kita harus melihat itu dulu kayak gitu. Jadi apakah dengan pengalamannya yang kemudian sudah seseorang itu tempuh, apakah itu bisa menjamin mengambil aspirasi orang-orang muda yang kemudian ini mendominasi di Indonesia kayak gitu. Apalagi yang katanya kita orang-orang muda di Indonesia sudah tidak lagi tertarik dengan politik karena ya kita tahu ya politik ini adalah ya seperti itulah, tidak perlu saya jelaskan. Nah, apakah itu kemudian bisa menjamin gitu? Jangan-jangan nggak bisa ya kan, sama aja kemudian ini adalah keterwakilan orang-orang muda di atas. Tapi kalau seandainya itu malah justru down, malah justru memberikan dampak negatif, ya itu kan hanya malu-maluin saja, apalagi dengan alurnya yang kemudian sangat sat-set kata orang sini kayak gitu. Cuma ya nggak apa-apa, itu kan cuma sebuah pandangan saya yang mungkin hanya rangkaian rengginan saya. Karena emang di sini kita yang bermain. Ya itu aja. Tapi berarti akhirnya label anak muda itu hanya sebagai label kampanye politik ya? Bisa jadi. Banyak kemungkinan ini di situ. Salah satu kemungkinannya belum. Salah satu kemungkinan. Yang penting kemungkinannya ya kenal. Iya. Mbak kenal nggak sama Jokowi? Oh, baru kenalan kemarin. Gimana? Pasar. Pasar. Bagi bansos. Oh.
Kok di pasar? Kampanye siapa emang? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau sama Bukan kampanye, bansos. Oh, iya. Bedain lah, Salah ya? bedain Sorry. antara kampanye dan bansos itu gimana? Sorry. Mas sekarang kayaknya nggak ada bedanya ya. Ya, mungkin karena akhirnya bansosnya ada stikernya kayaknya. Oh, Enggak di sini, bukan di bansos. Iya, bersih. Bersih. Gak bisa melihat ya? Gak bisa. Antara yang palsu dan yang asli. Kita sudah membedakan. Tapi Jokowi kenal ya? Kenal lah. Sebelumnya kenal ya? Kenal. Dari SD kita sudah dipam-pamkan Emang Jokowi foto-foto presiden kita. jadi presiden sejak SD? Oh, udah 3 periode. Dua bro. Dua. Setelah besar. Iya, sorry. Kalau Megawati? Oh, kenal juga. Berhubung kita perempuan juga kan pasti Apa maksudnya? saya perempuan juga melihat tokoh-tokoh perempuan yang kemudian politiknya itu sangat luar biasa perjalanannya. Salah satunya. Story-nya juga sangat panjang. Kadang ada cowok tiba-tiba instan kan? Iya. Kayak mie aja. Terus kalau ini satu lagi, tokoh politik yang berewokan, tahu? Oh, tahu. Siapa ya? Ketua Parpol, Surya Paloh, bener. Iya. Tahu kenal? Belum kenal. Yang ini belum kenal. Kenapa? Serah mulai. Enggak juga, asik kayaknya. Santai. Cuma kayaknya masih belum ketemu aja. Emang 3-tiganya emang belum sih. Iya tahu. Tapi emang dari ketiga tokoh yang ada itu, Jokowi, Megawati, Surya Paloh, apa sih yang kemudian terbenam dalam pikiran kita ketika mendengar nama Partai? Yang pasti beliau-beliau itu adalah orang yang sangat hebat ya. Pastinya orang-orang yang sangat hebat. Dan ketiganya adalah orang-orang yang kemudian sangat berpengaruh dalam pengambilan segala keputusan yang ada di negeri ini, karena kita kan juga negara politik ya, negara yang berangkat dari suara-suara rakyat, dan beliau-beliau ini adalah wakil-wakil yang kemudian akan menyuarakan kayak gitu, akan menyuarakan berbagai macam kepentingan dan keputusan yang ada di negeri ini, khususnya dalam demokrasi Indonesia lah. Dan ketiganya emang tokoh demokrasi kayak gitu. Secara spesifik lah, Jokowi dalam pandangan Abang seperti apa? Jokowi tetap presiden. Ini sama aja laser ya, bukan ekses, sudah selesai. Nah, ini kan yang soal lihat pasti ramai ya, soalnya udah pasti macam talk Twitter ya kan. Iya benar. Ada kemarin sempat viral kan soal DPD. Nah ini karena perempuan kan, DPD cantik, akhirnya dia cukup banyak meraup suara. Terus yang kedua ada juga DPD Jawa Barat komen itu juga meraup banyak suara gitu. Karena memang fotonya agak jeleknya lah waktu itu. Itu tuh gimana? Cewek cantik yang kemudian terpilih dan punya banyak suara, komen yang kemudian dengan dilihat ya mungkin bagi orang berbeda, dan mungkin bagi orang apa sih dokter dan dulu mungkin karena kita sudah cukup sama berbagai macam generasi politik yang terus begitu saja, akhirnya ketika melihat kayak gitu tuh mending gini lah gitu, meskipun kita nggak tahu mereka bakal ngapain. Ya ini sebenarnya hasil kita bisa lihat kiranya seberapa rendah dan tingginya sih sumber daya manusia. Jadi bisa dilihat dari mereka mencoblos yang mana kayak gitu. Salah satunya ini. Jadi kan kalau seandainya mereka sudah condong ke hal yang kemudian nggak substansial, hal yang kemudian hanya melihat itu dari covernya, kan bisa jadi orang tersebut tidak, orang yang kemudian mencoblos orang-orang yang sedemikian itu biasanya kurang mengetahui tentang visi misi, terus tentang bagaimana pencapaian calon-calon yang akan dipilihnya kayak gitu. Jadi ini bisa tercerminkan dari itu sumber daya manusia di Indonesia. Jadi sangat apa ya bahasanya itu kayak sedih sekali ketika melihat orang-orang yang kemudian mencoblos pilihannya dengan kriteria yang demikian saja kayak gitu. Ini kan bukan konteks apa ya, bukan konteks Miss Indonesia atau konteks Miss hijab atau putra-putri hijab, putra-putri lingkungan dan lain-lain yang kemudian hanya
memperjualbelikan secara covernya, enggak. Jadi kita ini kan mencari sosok pemimpin yang kemudian dia bisa membawa suara-suara masyarakat kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih hal itu kemudian terjadi karena kita udah capek nih gitu. Mungkin itu salah satu dampak ya. Salah satu dampak ya, lagi-lagi karena track record pemimpin kita di dalam itu emang apa ya, Allah ini nih nggak ngaruh nih di hidup gue nih, nggak ngaruh sebenarnya siapapun yang jadi pemimpin kayak gitu kan. Soalnya yang dilihat tetap yang kaya, yang miskin tetap gak dilihat kayak gitu. Konsepnya akhirnya kayak gitu masyarakat, karena saya pun sebagai orang biasa yang kemudian datang dari desa pengen belajar jauh-jauh ke sini, jadi akhirnya dari tahun ke tahun tetap itu saja yang dilihat kayak gitu. Jadi kamu siapa sih misalnya itu, kamu anak siapa, kamu dari mana, terus ngapain kamu sekarang, kalau seandainya dia bukan orang penting-penting amat ya gak kira dilihat juga kayak gitu. Jadi akhirnya buta. Jadi akhirnya dari sana mungkin masyarakat ya adalah siapapun nggak ngaruh gitu, dan akhirnya yang diuntungkan ya orang-orang yang kemudian punya sistem jual yang seperti sistem marketing yang seperti itu kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ini bukan karena mereka capek pertama. Enggak, bukan. Cuma karena emang udah capek aja gitu. Iya. Biasanya sudah sampai pada titik jenuh karena benar. kampanye janjian kemudian nggak ada bentuknya. Iya, tapi di sisi lain ya semoga aja orang-orang yang kemudian sudah sampai atas, mereka merupakan orang-orang yang benar-benar pilihan kayak gitu. Tapi sama artinya kayak pasangan hidup kayak iya, gitu. seringkali dari awal mereka menjanjikan banyak hal, iya. Tapi ketika sudah jadian, malah menurun kasih sayangnya besar. Iya, bisa jadi, bisa juga kemungkinan ya. seperti itu, mirip lah 11-12. Cuma kan akhirnya effort ya, effort yang kemudian dia apakah bisa bertahan menjaga janji-janji yang sudah dia katakan di awal kayak gitu. Entah akhirnya di perjalanan dia menemukan banyak lika-liku, itu kan sudah biasa sebenarnya kayak gitu sih. Cuma akhirnya di dalam masyarakat apakah tetap percaya kayak gitu. Soalnya selama ini yang kita alami dan kita rasakan, masyarakat akhirnya tidak percaya dan trauma. Ngapain akhirnya gitu, kayak urat-urat sampai keluar, menyuarakan kayak toh pada akhirnya mereka semua akan kembali kepada kepentingannya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau kepentingannya sudah selesai, ya siap-siap saja lah ditinggal. Kira-kira begitu kan ya. Nah, sebagai closing ini Pak, 3 kata terakhir lah. 3 kata tentang Indonesia. Kata ya? 3 kata. Cinta, pastinya cinta. Karena kayak gini-gini kita suka sebenarnya. Cinta, api, air. Cinta, api, dan air. 3 kata untuk Indonesia. Kalau kan untuk kamu, bahaya nanti melewat. Oke, makasih banyak. Sama-sama. See you, Ghosting.